Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita memulai aktivitas kita di hari ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada melalui Renungan Pagi edisi 4 Februari 2022. Lukas pasal 8 ayat 4 dan 5. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Benih di pinggir jalan. Saudaraku, dapatkah kita membayangkan bagaimana hati Yesus melihat begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong datang kepadanya, mengikutinya kemanapun ia pergi. Saudara, tentunya ia sangat senang. Namun di sisi lain, sebagai Tuhan yang Maha Tahu, ia mengenal, ia mengetahui motivasi sebagian orang-orang yang datang padanya. Karena itulah Yesus berbicara kepada mereka melalui suatu perumpamaan. Tuhan Yesus menggunakan gambaran yang mudah dan pasti dikenal oleh pendengarnya pada waktu itu. Yesus menggunakan perumpamaan supaya pendengarnya mudah memahami apa yang hendak disampaikannya. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggunakan seorang petani yang hendak menabur benih. Petani akan menaburkan benihnya dan jatuh ke beberapa jenis tanah. Ia mulai menjelaskan bagaimana benih itu ternyata ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu kemudian diinjak orang dan ada juga yang dimakan burung. Akhirnya tak dapat bertumbuh. Sebenarnya apa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan ini? Tentu Yesus punya rencana di balik apa yang dikatakannya. Apa artinya perumpamaan ini? Dalam ayat selanjutnya di ayat 11 dan 12, ia sendiri yang mengatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada orang yang mengikutinya. Bagaimana sikap dan kondisi hati mereka terhadap firman yang sudah diberitakannya. Perumpamaan ini sebenarnya sedang menguliti setiap mereka yang datang padanya. Walaupun mereka berbondong-bondong dari kota ke kota, mereka menggabungkan diri menjadi satu rombongan besar yang mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan maksud Yesus memaparkan perumpamaan ini supaya mereka menyadari motivasi mereka untuk mengikuti Yesus. Ternyata bermacam-macam, saudaraku, sikap hati mereka mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Gambaran orang yang pertama adalah orang yang gemar mendengar firman Tuhan. Tetapi kuasa iblis lebih besar dalam dirinya. Sehingga meskipun ia mendengar firman Tuhan, tapi hatinya masih dikuasai oleh kegelapan. Sehingga ia tak dapat percaya kepada Kristus dan perkataannya. Sejujurnya, golongan orang ini datang kepada Yesus bukan menyediakan hatinya untuk sungguh-sungguh diisi oleh firman Tuhan. Bukan datang dengan hati tulus mempelajari firman, tetapi dengan maksud yang lain. Jelas, ada orang yang seperti orang Farisi dan Yahudi yang sedang mencari-cari kesalahan Yesus agar dengan mudah menangkapnya. Ada juga yang datang karena tertarik ingin melihat mujizat yang besar yang Yesus buat. Dan ada juga yang hanya ikut orang banyak. Tetapi tidak dengan kerinduan bersekutu dengan Tuhan dalam sabdanya. Jalan-jalan kecil yang keras itu melambangkan pikiran yang tertutup, yang menolak untuk menerimanya. Itulah sebabnya banyak orang yang mendengar firman, tapi sedikit yang terpilih.
Saudara-saudaraku, jangan heran kalau kita akan menemukan orang yang berkali-kali mendengar firman. Tak sedikit pun hatinya terbuka dan berubah untuk percaya. Pikirannya tetap saja tertutup dan sulit untuk diajar. Sekalipun tubuh mereka bisa kita temukan di tempat-tempat ibadah, tetapi sulit melihat hidupnya selaras dengan firman Tuhan ketika mereka berada di luar tempat ibadah. Judi bisa jalan terus, dusta bisa jalan terus, penyembahan berhala, penipuan, kemarahan, kebencian, keculasan, perselingkuhan, pemabuk, dan rupa-rupa kecemaran yang datang dari iblis masih terus dihidupi. Saudara-saudaraku, bagian ini mengingatkan kita bahwa kita pun memiliki potensi yang sama. Kiranya kita semua tetap menjaga hati kita, agar setiap benih firman yang ditaburkan tidak jatuh di pinggir jalan, sehingga dengan mudah iblis merebutnya. Mari kita sungguh datang dengan niat tulus setiap kali akan mendengar firman, agar tertanam dengan baik di hati kita, agar firman Tuhan mewarnai seluruh hari-hari kita, melalui pikiran, hati, dan sikap kita sepanjang hari beraktivitas. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau menolong kami untuk memulai hari kami pada hari ini untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami, supaya sepanjang hari yang kami jalani ini, firman-Mu yang menjadi petunjuknya. Kiranya kerinduan hati kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau menjadi hati yang subur untuk menerima firman-Mu dan bukan jatuh di pinggir jalan. Kiranya Tuhan memberkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini dimanapun mereka berada sebelum beraktivitas. Biarlah firman ini tidak jatuh di pinggir jalan lalu direbut iblis, tetapi bertumbuh subur di hati umat-umat-Mu yang mendengarnya dengan setia. Apapun keadaan umat-umat-Mu pada pagi ini Bapa, ulurkan tangan kasih-Mu. Nyatalah dalam hidup mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau ada selalu di sisi mereka dan membimbing mereka untuk melewati setiap persoalan dalam kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.